3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana keadaannya? Sehat. Puji Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau maju di depan untuk memimpin doanya? Oke, silakan Sribulan. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Siapa dia? Hadir hari ini nanti beri surat keterangan ya. Oke, baik anak-anak, sekarang Ibu mau mengajak kalian menyanyi lagu pembelajaran kita hari ini. Boleh berdiri dulu? Mari kita belajar macam-macam sampah organik itu yang dapat diuraikan kulit buah dan sisa-sisa makanan. Yang kedua ada organik itu dapat terurai kacang plastik dan logam berkaca styrofoam. Yang ketiga ketiga bahan yang berbahaya jika tidak diolah. Baterai kertas, obat dan masker. Duduk ya. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat sampah berserakan di rumah kalian? Coba sebutkan sampah apa yang kalian lihat? Sekarang di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan mengamati video, pembelajaran, dan poster mengenai sampah organik dan anorganik, peserta didik dapat menyebutkan jenis sampah organik dan anorganik dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan kerja kelompok dengan kotak sampah pintar, peserta didik dapat mengklasifikasi contoh-contoh sampah ke dalam kategori organik dan anorganik. Dan yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menerapkan manfaat memilih sampah
bisa hidup dan terkuras secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah secara kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah yang tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit endemi yang kurang sedap. Hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Contoh sampah organik yaitu dedaunan, mati pohon, sayur manggung, dan lain-lain. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang sulit atau tidak dapat terpilah. Sampah anorganik yang timbul di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Hal ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik yaitu karet, plastik, karet, bekas, dan lain-lain. Jadi itu ya maksud dari tulisan organik dan anorganik. Iya, apa kamu sudah paham? Ya, aku sudah paham mengenai perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama, semoga Nah, oke baik anak-anak. Jadi itu video tadi. Jadi pertanyaannya itu apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Silakan Lydia. Sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Kalau sampah anorganik itu sampah yang sulit atau tidak dapat terurai. Oke, mari kita beri tepuk tangan
warnanya. Saya suka. Ini warna. Ya, sabar tadi ya, jelaskan. Kenapa itu dulu? Mana punya kami dan? Kamu tidak usah. Kamu ada di mana? Bije. Jele. Apa ini, Bu? Buat baju cucian, Bu. Bukan buat minum. Kenapa itu? Udah lama ya? Saya hidup. Biar dulu dikerja ya. Iya, Ibu. Kasih rapi, kamu sudah rapi. Jangan dulu ibu suruh. Ibu dalam sudah gak kerja. Dari mana? Mana? Dari dalam sudah. Udah cuma begini. Kenapa kamu? Lama ya ibu. Pakai anu itu. Wih, kenapa? Ibu Lea. Ada di situ. Kenapa di sini?
berjumlah masih hidup. Diperhatikan waktunya ya.
kami yang berada di kampus ini. Oke, cepat lagi ya, Baik Ibu. Sudah Ibu. Oke, semua sudah. Oke, baik, cepat lagi ya. Nah, jangan lupa nih, sudah boleh dikerjakan SKPD ya. Kami yang KPD suka deh. Ibu langsung diisi sampahnya? Iya, langsung diisi di dalam kotaknya. Jangan lupa ditaruh yang mana sampah organik dan mana sampah anorganik ya. Ya Ibu. Bapak semuanya sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang kelompok mana yang bersedia? Tiga. Kelompok tiga dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Nasya. Jadi di sini kami melakukan proyek Jadi sampah membuat sampah organik dan anorganik. Jadi sampah anorganik itu ada yang tidak bisa diuraikan, ada kaleng soda, ada botol plastik, ada kardus, ada karton plastik dan ember. kemudian ada sampah organik pertama ada kulit pisang, kulit jeruk, kulit apel, sama telur, sama stroberi. Nah, jadi di sini pada KPD setelah menyelesaikan proyek yang diberikan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, dari proyek kotak sampah pintar yang kalian buat, tuliskan warna kotak sampah organik dan anorganik. Jadi kotak warna kuning itu sampah organik, kemudian kotak warna hijau itu sampah organik. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 contoh sampah anorganik. Itu ada botol plastik, kardus, dan juga koran. Kemudian tuliskan 3 contoh sampah organik, ada sisa makanan, buah dan daun. Kemudian botol plastik termasuk sampah anorganik. Kemudian ada mengapa buah busuk bukan termasuk sampah organik? Karena buah merupakan sampah organik yang bisa digunakan. Oke, baik. Apakah dari kelompok lain ada yang mau berikan tanggapan? Tidak, Ibu. Oke, baik. Silakan dulu kelompok mana? Dan kelompok mana lagi yang dua? Ya, silakan masuk ke depan. Kami kelompok berapa? Kami kelompok 1. Iya. Oh, untuk berdua. Kami dari
sampah anorganik warna kuning, dan sampah organik warna hijau.